Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng yang berada di tempat latihannya sendiri saat dia belajar teknik darah mengambang dan buku coretan ruang dan waktu. Dia akhirnya bisa memahami keajaiban ke-12. Yang pertama sampai ke-9, ia telah memahaminya di kota kekacauan primal. Adapun ke-10 dan ke-11, ia telah membuat beberapa kemajuan setelah mempelajari coretan ruang dan waktu. Bersama dengan beberapa akumulasi pengetahuan dari apa yang dilihatnya di kota kekacauan primal, akhirnya membuahkan hasil. Dan kemudian, dia telah terpaku cukup lama oleh keajaiban ke-12. Setelah 2 tahun berlatih di lubang besar kuno ini, dia akhirnya memahaminya. Kecepatan perhitungan kesadaranku sebanding dengan komputer kuantum dasar, dan kemampuan pemahamanku juga tinggi. Namun sebenarnya, aku membutuhkan waktu selama ini untuk memahami keajaiban ke-12. 2 tahun, aku sudah mengikuti pelatihan lubang kuno ini selama 2 tahun. Dan tubuh badanku telah berevolusi karena penyerapan aura pembunuh setiap hari. Dibandingkan sebelumnya, peningkatanku cukup besar. 3 bulan yang lalu aku masih gagal dalam penyerapan kristal kedua. Sekarang sudah 3 bulan, aku mungkin berhasil. Hari ini, dia akan mencoba dan menyerap kristal sungai darah lagi. Kesadarannya lenyap dan kembali pada kenyataan. Di dalam lubang besar, klan Musa sedang duduk bersila. Tubuh buminya ada di dunia internal. Karena ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya selama penyerapan, yang terbaik adalah melakukannya di dunia internal. Di dunia internal, Lo Feng hanya mengenakan celana dalamnya. Saat dia berbaring di bawah gunung logam tinggi, dia memegang kristal sungai darah di tangan kanannya. Dia menggunakan jari kanannya untuk memotong telapak tangan kirinya, membuat luka dan darah segar mengalir keluar. Lo Feng sekali lagi menempatkan kristal pada luka. Ini sudah kelima kalinya dia mencoba menyerap kristal kedua. Dia telah gagal 4 kali sebelumnya. Percobaan kali ini, dia akhirnya berhasil. Mata Lo Feng memiliki rasa kegembiraan yang gila. Dalam 4 upaya sebelumnya, setiap kali itu sangat menyakitkan. Tetapi rasa sakit itu bukanlah masalahnya. Masalah utamanya adalah bahwa ia telah gagal setiap saat. Dia tidak berharap bahwa dia akan berhasil hari ini. Dengan pikiran, Lo Feng memicu energi misterius jauh di dalam tubuhnya. Segera ukiran merah darah muncul di dadanya. Lo Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Terasa berbeda. Perasaanku terhadap 9 hukum asal sekarang juga jauh lebih jelas. Tangannya menjadi pisau, dan dia mulai melepaskan 7 bilah ilusi. Ketika dia melakukan ini, dia bahkan lebih terkejut. Menyerap kristal pertama meningkatkan kekuatanku sebesar 20-30%. Saat ini telah dinaikkan sekitar 20-30% lagi, yang berarti kekuatanku telah dinaikkan lebih dari 50%. Dalam pertarungan hidup atau mati, dengan kekuatan 50% lebih, dia akan dapat sepenuhnya menentukan nasibnya sendiri. Juga, ketika seseorang semakin mendekati batasnya, semakin sulit untuk meningkat. Biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa menyerap kristal ketiga. Mata Lo Feng berkilau. Meskipun harapannya tidak naik, dia ingin mencoba. Ketika ia mencoba menyerap kristal ketiga, niat membunuh dari kristal tersebut dikombinasikan dengan niat membunuh senilai 2 tahun yang tersimpan di tubuhnya, membentuk aura membunuh yang mengerikan. Namun, hanya dari tekadnya saja, Lo Feng masih bisa menerimanya. Dia terbiasa dengan itu, karena dia telah tinggal di daerah aura pembunuhan yang padat selama 2 tahun. Selalu tahan dengan efek dari niat membunuh, kondisi mental Lo Feng lebih kokoh dan terlatih sekarang. Orang harus tahu bahwa semakin jauh ia pergi, semakin keras persyaratan pada tubuh. Sialan, melihat kristal yang pulih di telapak tangannya, Lo Feng hanya bisa dengan cepat memulihkan tubuhnya.
Tidak apa-apa, aku sudah sangat puas dengan menyerap kristal kedua. Setelah aku bekerja keras di tempat ini, aku bisa menyerap kristal dan melatih tekadku. Selama dia menjadi prajurit darah dan mendapatkan medali sungai darah, dia akan menerima 100.000 poin. Terlebih lagi, menyerap 3 kristal juga baik untuk tubuhnya. Di wilayah awal absolut, Villa Wuka biasanya Lo Feng, Wuka, dan Rongjun. Mereka akan bertemu di sini di tempat tinggal Wuka. Lo Feng berbaring di sofa dan berkata, "Wuka, bawakan anggur terbaikmu. Aku jarang datang dan karena aku di sini, kamu harus menunjukkan sikap seorang pemilik rumah." Wuka berdiri tak berdaya. "Apakah kamu masih terjebak dalam misi itu? Aku tidak bermaksud mengomel, tetapi membuang-buang waktu berarti membuang-buang kekuatan. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, menyerah saja dan ambil misi lain." Bagaimana dia bisa menyerah? Setiap 100 tahun, kamu hanya dapat mengambil 10 misi seperti itu. Oleh karena itu, kamu tidak dapat melepaskan salah satu dari mereka, kata Rongjun sambil menekankan. Lo Feng memandang Rongjun. "Dari mana kamu tahu informasi itu?" "Aku baru saja menerima misi kelima dan mendapatkan pemberitahuan bahwa setiap 100 tahun kami hanya dapat mengambil 10 misi. Ini untuk mencegah anggota inti dari berusaha terlalu keras untuk mendapatkan poin dan membuang waktu untuk misi. Lagi pula, pelatihan dan misi bersama dengan belajar dan pemahaman sangatlah penting," Rongjun menjelaskan. Lo Feng mengangguk. Lo Feng tidak bisa menahan tawa. "Kalian berdua, apakah berpikir aku membuang-buang waktuku di sana? Hari ini aku akan mencoba jembatan surgawi dan membiarkan kalian melihat." Rongjun dan Wuka keduanya terkejut ketika mereka memandang Lo Feng. "Oh iya guys, buat yang bingung, ini Lo Feng bisa bertemu dengan mereka melalui jaringan alam semesta virtual ya. Cuma kesadarannya aja, tubuhnya masih di dunia sungai darah, cuma mengingatkan." Oke, kita lanjut. Di alam semesta virtual di jembatan surgawi, penjaga Bevin tersenyum ketika dia melihat ketiga orang ini. Rongjun berkata, "Tuan Bevin, seharusnya tidak ada masalah dengan kita menonton siaran langsung. Bagaimana menurutmu, Lo Feng?" Penjaga Bevin memandang Lo Feng. "Tentu saja boleh." Lo Feng tersenyum dan mengangguk. Rongjun dan Wuka adalah dua dari jenius yang sama paling dekat dengannya. Karena hal itu, membiarkan mereka menonton siaran itu tidak ada artinya. "Rongjun dan Wuka, kalian berdua menonton." Lo Feng tersenyum dan menjadi kabur, terbang menuju jembatan 9 alam semesta. Di tengah angin menderu, Lo Feng berdiri di jembatan, memincingkan matanya untuk melihat melalui tornado di depan. Siluet segera terbang keluar dari tornado. Itu adalah pria lapis baja perak yang sama. Dia menatap Lo Feng dengan dingin melalui topengnya. "Hanya universe tingkat 9 dan ingin mencoba jembatan surgawi level 6. Kamu dikalahkan dalam satu gerakan sebelumnya. Namun kamu tampaknya cukup percaya diri mengingat waktu yang singkat berlalu." "Tentu saja," Lo Feng mengangguk. Batang panjang emas gelap di belakangnya segera menjadi seperti matahari. Sejumlah besar cahaya emas melesat keluar, menutupi langit dan daratan. 3.000 bilah emas kecil segera membentuk 36 bilah emas. 36 bilah ini lalu bergabung lagi menjadi satu. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya dianyam untuk membentuk kombinasi yang sempurna. Pisau panjang berwarna emas tua kuno melayang di depan Lo Feng. Tingkat 5 Nansen Armament Specializer. Dalam 2 tahun ini, binatang bertanduk emas telah mempelajari teknik pertempuran langit dan tanah. Juga dengan kombinasi dari 3 gambar kuno, kecepatan peningkatannya mengejutkan. Karenanya, sudah tidak ada kesulitan dalam melepaskan level 5. Sangat bagus, kamu bisa melepaskan level 5 juga. Namun level 5 yang serupa akan memiliki jumlah kekuatan yang berbeda. Pria lapis baja perak itu tertawa keras. Segera batang panjang emas gelap di belakangnya juga menembakkan sejumlah besar cahaya emas dengan cepat membentuk menjadi satu pisau panjang di sampingnya. Mereka berdua berhadapan saling menatap. Dua sinar keemasan gelap merobek ruang dan menusuk satu sama lain. Dalam hal kecepatan, pisau panjang emas gelap Lo Feng sedikit lebih lambat. Bukan hanya kecepatan, penerbangannya juga sangat tidak terduga. Versi pria lapis baja perak itu adalah metode ortodoks, namun cara Lo Feng jelas khusus dan berbeda. Pisau panjang emas gelapnya diresapi dengan 12 keajaiban, memicu tekanan ruang semesta di sekitarnya. Bersamaan dengan itu,
Penelitiannya tentang gambar-gambar kuno 2 tahun ini semua dilebur ke dalam pedangnya, menyebabkannya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika kedua bilah ditembakkan dan bentrok, bilah pisau pria itu jelas jatuh dengan kecepatan, hampir seolah-olah itu dipengaruhi oleh tekanan yang tak berbentuk. Namun pisau Lo Feng tampaknya dibantu oleh ruang semesta itu sendiri dan menusuk ke depan. Bilah panjang berwarna emas gelap menjadi seberkas cahaya, dan saat mereka berbenturan menembus kepala musuh. Tingkat 6 keberhasilan. Lo Feng tersenyum. 2 tahun ini, aku telah mempelajari coretan ruang waktu untuk memahami gambar gerimis tablet 9 alam semesta. Lo Feng tersenyum, terbang lurus ke depan ke tingkat 7. Di jembatan pusat pulau, Rong Jun dan Wuka keduanya terkejut dengan adegan yang baru saja mereka lihat. Dalam teori, mencoba tingkat yang lebih tinggi dari jembatan surgawi membutuhkan lebih banyak waktu karena semakin tinggi, kecepatan pemahaman di luar tidak bisa dibandingkan dengan di kota kekacauan primal. Mereka memperkirakan bahwa setelah 10 tahun di luar, Lo Feng baru akan dapat melewati level ke-6. Ini lebih masuk akal di benak mereka. Seiring dengan pemahaman Lo Feng tentang tablet 9 alam semesta, menghasilkan terobosan dalam 2 tahun singkat. Lo Feng terbang ke level 7. Itu sangat misterius karena tidak lagi ada tornado. Tingkat 7 jembatan surgawi sebenarnya adalah adegan ruang. Lo Feng akhirnya mencapai akhir level 7. Di sana melayang meteorit kecil yang memiliki diameter beberapa kilometer. Sebuah suara bergema darinya. Pilih lawanmu. Master mental, teriak Lo Feng, penuh dengan antisipasi di dalam. Meteorit di depannya tiba-tiba memecah sepotong batu kecil. Sepotong itu berguling-guling di jembatan dan berubah menjadi pria bertopeng, pemuda tingkat universe 9. Untuk dapat mencapai tahap ini, selamat. Aku harap kamu bisa melewati level ini. Pria berarmor biru itu jelas jauh lebih tua. Lo Feng tidak ragu-ragu, segera membentuk pisau panjang emas gelap yang melayang di sampingnya. Tidak buruk, pria berarmor biru berjalan turun dari pesawat ulang-alik awan gelap ke jembatan. Bersamaan dengan itu, batang panjang emas gelap di punggungnya segera menembakkan jumlah cahaya emas yang tampaknya tak ada habisnya. Seluruh langit berubah warna, jembatan sekelilingnya dipenuhi ruang, semuanya lenyap. Semua yang bisa dilihat adalah energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekelilingnya. Ekspresi Lo Feng berubah. Senjata Nansen tingkat ke-6, yaitu dunia pedang. Menurut kekuatan senjata Nansen di setiap level, melompat dari level 5 ke 6 sangatlah sulit. Dapat dikatakan bahwa dari level 5 ke 6 dan level 8 ke 9, ini adalah level yang paling sulit untuk diterobos. Dunia pedang tingkat ke-6 menggunakan 5.832 bilah emas kecil. Ini 2 kali lipat dari yang level 5. Seseorang harus tahu, hanya ada total 10.081 bilah emas kecil di batang panjang emas gelap. Hanya penguasa sektor yang bisa mengendalikan dunia, membentuk dunia, dan menggunakan kekuatan itu. Namun, gerakan dunia pisau menggunakan kekuatan hukum asal, memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekuatan dunia. Namun, kekuatan dunia dari dunia pisau itu sedikit lebih lemah dari kekuatan dunia yang sebenarnya. Tetap saja, itu juga menakutkan. Tingkat 6, setelah sepenuhnya memahaminya, setiap penguasa domain yang bisa menggunakan tingkat ke-6 hampir tak terkalahkan di tingkat yang sama. Kamu sebaiknya pergi berlatih lebih banyak. Pria lapis baja biru itu tersenyum. Lo Feng mengalami kegagalan. Kekalahan total itu terlalu kuat. Saat gerakan itu dilepaskan, itu benar-benar mengendalikan sisi dunia itu. Lo Feng menghela napas. Kapan aku bisa melepaskan level ke-6? Dari tingkat 5 ke 6, itu adalah evolusi paling ekstrim Nansen armamen. Tampaknya sama sekali tidak lebih mudah daripada menerobos ke tingkat terakhir. Rong Jun bukan orang yang suka menyebarkan berita, namun Wuka adalah tipe yang tidak bisa menahannya. Berita itu dengan cepat menyebar. Di wilayah primal, Bolan mengenakan jubah putih terbang di udara. Tiba-tiba bayangan hitam yang kuat melintas. Bolan menoleh untuk melihat, itu Long Yun. Bolan memandang diam-diam ke Long Yun menunggunya berbicara. Apakah kamu tahu, Lo Feng baru saja melewati level 6 jembatan surgawi hari ini, kata Long Yun. Bolan yang awalnya tenang tiba-tiba mengalami perubahan dalam ekspresinya. Matanya fokus dan dia berkata dengan lembut, "Aku mengerti." Setelah itu dia terbang menuju tempat tinggalnya.
Setelah beberapa saat di tengah pulau jembatan surgawi, Bolan berjubah putih tiba-tiba muncul. Bevin tersenyum dan menatapnya. "Ternyata kamu benar-benar datang. Aku akan mencoba tingkat ke-7. Mata Bolan berkilau dengan cahaya. "Baiklah, lanjutkan. Tidak ada seorang pun di jembatan alam semesta." Penjaga Bevin tersenyum. Tingkat 7. Bolan mengalami kegagalan. Di tengah pulau, satu-satunya yang menyaksikan adegan ini adalah penjaga Bevin. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. "Bolan ini terlalu bangga. Aku memperkirakan bahwa dia telah memimpin jauh di depan sejak dia masih muda. Lebih kuat dari semua orang, karenanya ia memiliki hati kebanggaan mutlak." Dengan pemahamannya tentang hukum ruang, saat itu selama pertempuran jenius, pemahaman ruangnya saja jauh lebih banyak penguasa sektor, bahkan sebanding dengan beberapa Undying. Dengan bakat seperti itu, secara teori, cara terbaik adalah fokus pada ruang itu sendiri dan menaruh semua perhatian. Dengan cara ini, dia bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya, memperkuat kekuatannya. Dengan begitu, dia masih memiliki peluang untuk menjadi pejuang Universe Knight. Sebelum pertempuran jenius, dia mulai mempelajari hukum angin dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mempelajari hukum waktu. Di kota kekacauan primal, kami membuat pengecualian dan berdiskusi dengannya, menasihatinya untuk menghabiskan waktu dan energinya melatih hukum ruang, memilih tablet yang hanya fokus pada ruang, seperti pilihan Lo Feng, tablet 9 alam semesta yang sangat cocok untuk Bolan. Namun, dia terlalu bangga. Berapa banyak orang yang menyesali pilihan mereka? Setelah pelatihan kota kekacauan primal, tubuh bumi Lo Feng paling banyak bisa mengeluarkan 100 bayangan. Namun Bolan dari periode pertempuran jenius, dia sudah bisa mengeluarkan 1000 bayangan. Jika dia mempelajari tablet 9 alam semesta, dia akan benar-benar memahami gambar hujan dan gerimis dalam waktu singkat. Melanjutkan untuk mempelajari gambar hujan deras. Dalam hal bakat ruang, dia jauh lebih menakutkan daripada Lian Luo. Level 7 dibandingkan dengan level 6 terlalu sulit. Dia dikalahkan dalam satu gerakan. Mungkin hal ini baik baginya, Bevin berkata dengan lembut. Terserah dia apakah dia jatuh dalam depresi atau merefleksikan dirinya sendiri karena Lo Feng. Di Gunung Yuxiang setenang biasanya, Wuka, Rongjun, dan Lo Feng bahkan tidak tahu upaya kegagalan Bolan di tingkat ke-7. Bolan telah menerima kemunduran besar, sementara suasana hati Lo Feng sangat baik. Menyerap kristal kedua berhasil. Aku sudah memahami keajaiban ke-12, dan sekarang aku sudah melewati tingkat ke-6 jembatan surgawi. Keberuntungan ada di pihakku. Lo Feng baru saja mengadakan pesta besar dan makan pesta besar bersama orang tua, istri, dan anak-anak di Pulau Gunung Naga Hitam. Setelah itu, dia tertawa ketika tiba di lautan fantasi. Lautan fantasi. Lo Feng berdiri di tepi samudra. Hati seperti pisau, ini membuat tindakan Lo Feng disengaja dan to the point. Tidak ada keraguan atau penundaan. Aku sudah berada di lubang besar selama 2 tahun, menyerap invasi aura pembunuh yang lebih kuat dan lebih kuat. Tekadku dalam pelatihan di bawah kondisi seperti ini semakin kokoh. Kontrol kesadaran juga semakin kuat. Aku akan mencoba pulau ke-10. Mari kita lihat apa yang terjadi. Lo Feng tersenyum, bergegas ke langit dan dengan cepat terjun jauh ke laut. Lautan fantasi. Saat itulah Lo Feng memperoleh poin terbanyak. Sebelumnya, dia secara berturut-turut telah melewati 9 level, membuatnya mendapatkan 51.100 poin. Lautan fantasi, jembatan surgawi, semuanya sulit dilewati. Satu-satunya hal adalah kesadaran Lo Feng sangat kuat, yaitu kesadaran makhluk bertanduk emas. Kemauannya bahkan lebih menakutkan, maka ia bisa memiliki prestasi seperti itu di lautan fantasi. Pulau Laut Fantasi ke-10. Lo Feng turun dan mendarat di puncak gunung 100 meter di pulau itu. Lo Feng fokus dan menatap langit. Akhirnya ilusi besar itu diikuti dengan tekanan mengerikan yang turun. Tekanan tak berujung ini hampir seperti tanah dan langit yang menutupi gunung menghancurkannya. Namun kemauan Lo Feng menyebabkan kesadarannya fokus dan mengembun. Terus-menerus mengembun menjadi batu besi. Kesadaran dan kemauannya adalah satu kondisi pikiran. Namun, Lo Feng mengalami kegagalan. Lo Feng tampaknya tidak terpengaruh oleh kegagalan sama sekali. Dia tidak seperti Bolan. Bolan selalu menjadi nomor 1. Namun Lo Feng belum pernah menjadi nomor 1 sebelumnya.
Di bumi, dia bukan nomor satu di antara para siswa. Setelah menjadi seorang pejuang yang paling menonjol saat itu adalah Hong dan Lei Shen. Bahkan setelah memasuki pelatihan elit, dia masih bukan nomor satu. Dan apakah itu adalah eliminasi, pertandingan alam semesta dan pertandingan puncak terakhir? Lao Feng tidak pernah nomor satu. Karena ia tidak pernah nomor satu, kegagalan baginya adalah kesempatan untuk merenungkan mengapa ia gagal. Itu adalah kesempatan untuk belajar dan meningkatkan. Di benua Sungai Darah, wilayah paling misterius dan luas di reruntuhan dewa kuno. Sudah lebih dari 2 tahun sejak aku mulai berlatih di lubang besar ini. Pikiranku telah berada pada mode pelatihan sejenak saat itu. Lao Feng berdiri di sisi jalan setapak, menatap ke aura yang tak berujung di hadapannya dan mengamati kedalaman tanpa akhir di bawah. Aku akan melihat dengan baik apa yang ada di sana. Pikiran Lao Feng bergerak dan batu hitam normal di sisi gua segera menghilang ke dunia internalnya. Batu ini sebenarnya adalah klan Musa yang menyamar. Lao Feng melompat dan mengikuti gravitasi. Angin gila melolong di telinganya saat dia terus turun. Dia terkejut. Aku sudah turun 5.000 km. Aku masih belum melihat bagian bawah lubang. Kecepatan mengejutkan di mana Lao Feng turun menyebabkan resistensi besar. Gravitasi dan perlawanannya akhirnya sama, dan dia turun dengan kecepatan stabil. Lao Feng terkejut saat dia turun. Ini kedalamannya sekitar 9.000 km. Niat membunuh tanpa akhir mengalir ke dalam kesadarannya. Itu 2 kali lipat dari sebelumnya. Bukan hanya kemauan membunuh, bahkan kekuatan ketebalannya sekitar 2 kali lipat. Lao Feng terus turun. Lubang besar ini, seberapa dalam itu? Lao Feng terus turun. Dia sudah turun hampir 15.000 km. Ini tidak benar. Ekspresi Lao Feng berubah. Seluruh keberadaannya di kedalaman tanpa akhir tiba-tiba berhenti dari kecepatannya yang mengerikan. Ekspresinya berat, dia mengerutkan kening. Aura di sini lebih lemah. Sejak mulai turun dari sekitar 9.000 km ke bawah, auranya 3 kali lipat, itulah puncaknya. Ketika dia turun lebih jauh, auranya mulai semakin lemah. Wilayah dengan aura terkuat sebenarnya adalah pusat lubang dan bukan bagian bawah. Lao Feng penasaran. Setelah itu dia terbang ke atas untuk mencari daerah dengan aura paling tebal. Lao Feng melayang di udara, merasakan ketebalan aura sekitar. Di depan Lao Feng, aura pembunuhan merah melayang. Kedalaman tempat dia berada adalah tempat aura paling kuat. Aku berada di tepi area paling tebal. Lalu seperti apa pusatnya? Lao Feng dengan hati-hati menuju ke tengah jumlah aura pembunuh yang tak ada habisnya. Dia melaju dengan kecepatan 100 km per detik dan semakin dekat ke tengah. Ketebalannya meningkat. Sebenarnya semakin tebal di sini. Saat dia semakin dekat ke tengah, ketebalannya semakin mengejutkan. Kekuatan keinginan membunuh yang menyerbu kesadarannya sangat mengerikan. Hampir seperti iblis pembantai yang tak terhitung jumlahnya bersorak di dalam. Itu terlalu kuat. Lao Feng berhenti di wilayah 7 kali lipat. Wajahnya sedikit pucat, menyimpit, tatapannya seperti bilah. Keringat mengalir dari dahinya. Aura pembunuh ini terlalu menakutkan. Aku bisa menerimanya, namun aku harus sangat berhati-hati dengannya. Ekspresi Lao Feng serius. Selama tinggal di lubang besar, dia akan menerima invasi aura pembunuh secara tak terduga. Namun tingkat serangan saat itu tidak banyak, karena ia dapat sepenuhnya fokus mempelajari hukum asal. Namun sekarang berbeda. Dengan ketebalan 7 kali lipat, dia harus fokus pada pertahanan melawan invasi aura pembunuhan. Aku akan berusaha semaksimal mungkin dan melihat di mana aku bisa mencapai. Lao Feng secara bertahap terus terbang. Lao Feng tiba-tiba berhenti di udara. Aura di depannya sudah semerah darah segar. Dengan apa yang bisa dia lihat dengan mata telanjangnya, aura itu seperti pusaran air berputar di depan. Tatapan Lao Feng menusuk, menatap inti pusaran air. Aku tidak bisa mendekat. Jika aku mendekat, aku khawatir aku tidak akan bisa menolak. Ekspresi Lao Feng serius. Meskipun dia telah mendeteksi bujukan dalam sekejap, dia harus mengakui bahwa daya pikat inti pusaran air itu bahkan lebih mengerikan daripada ilusi tingkat samudra fantasi level 9. Dan aura pembunuh gila itu dekat dengan batas kemampuannya juga. Dari segi kemauan, Lao Feng memiliki kemauan murni dan asli. Namun dia tidak berani mengambil risiko. Saat dia gagal setelah berhasil diserang oleh aura pembunuhan, dia akan menjadi orang gila yang haus darah. Orang gila sejati tanpa logika atau alasan. Sekitar 10 km dari inti pusaran air, Lao Feng memilih untuk mundur.
Dari kelihatannya, tekadku sekarang masih belum cukup kuat. Lofeng memandang darah seperti pusaran air di depannya. Jika kakak laki-laki pertama dan kedua ada di sini, mereka seharusnya bisa lebih dekat. Bagian yang dalam ini memiliki aura paling tebal. Jadi itu sebenarnya inti pusaran air. Siapa yang tahu apa yang ada di dalam inti? Lofeng mengingat aura pembunuhan dan bujukan tak berbentuk yang menyerbu pikirannya. Lofeng terbang ke dinding terdekat, menempel padanya, dan jatuh 100 meter ke bawah. Aku ingin melihat seberapa dalam lubang besar ini, dan melihat apa yang ada di bawah. Lofeng terus turun. Di kedalaman lubang, ada platform yang menonjol di sisi gunung. Pada salah satu dari mereka, siluet tinggi lapis baja perunggu duduk bersila. Tiba-tiba dia membuka matanya dan menatap ke arah kejauhan. Serentak seutas energi genetik meresap ke dasar. Seseorang ada di sini. Dia di tingkat puncak awan. Bagaimana kita menghadapinya? Aura pembunuhan melayang. Di sana orang dapat melihat rumput liar dan tanaman tumbuh sekitar. Dan istana merah darah didirikan di bagian bawah. Serahkan saja padaku. Sebuah suara bergemuruh. Dengan cepat mencapai telinga prajurit lapis baja perunggu itu. Rambutnya berantakan dan matanya merah darah tanpa alasan atau kecerdasan di dalamnya. Dia menjerit pelan seperti binatang buas. Prajurit binatang buas menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat bergegas keluar. Lofeng mendarat dengan lembut. Lofeng memandang tanah, meneliti sekelilingnya. Apakah tidak ada kehidupan di bagian bawah ini? Lofeng mulai mencari-cari dengan rasa ingin tahu. Tentu saja dia masih berhati-hati. Setiap langkah yang dia ambil, dia lewati 10 km. Untuk mencari di daerah bawah yang luas ini, beberapa tempat tidak rata seperti ngarai, sementara yang lain seperti gunung. Sepertinya tidak ada yang istimewa di sini. Lofeng berbalik untuk pergi. Tiba-tiba dia merasakan energi dengan cepat mendekat. Energi itu menjadi sangat jelas. Dia berbalik dengan ganas menatap ke arah kejauhan. Aura yang gila. Dia tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali. Aku merasakannya setidaknya 1000 km jauhnya. Dari energinya, dia seharusnya tidak terlalu kuat. Universe level 9 atau penguasa domain level 1. Lofeng meletakkan tangannya di sarung. Secara bersamaan merasakan energi dengan cepat mendekat. Siluet dengan cepat muncul. Binatang buas liar berambut bengkok seperti prajurit muncul. Mata merah darahnya dipenuhi dengan kegilaan dan niat membunuh. Lofeng menyimpulkan dengan cepat. Di bawah lingkungan aura yang membunuh ini, dia diserang oleh aura dan akhirnya hilang kesadaran. Orang liar iblis meraung kegilaan. Secara bersamaan bergegas ke arah Lofeng. Lofeng dengan cepat mengacungkan pisau bayangan darahnya. Saat pisau meninggalkan sarungnya, Lofeng menjadi fata morgana. Orang gila itu segera berbalik dan melambaikan parangnya. Itu berbenturan dengan pisau bayangan darah Lofeng, menyebabkan Lofeng menjadi cahaya perak dan menghilang lagi. Sungguh orang yang tajam. Dia memiliki perasaan hukum asal tanah. Saat aku mendekat, dia bisa dengan mudah bertahan. Iblis gila ini, sebelum dia jatuh, dia seharusnya cukup kuat. Setelah sedikit mundur, Lofeng menjadi bayangan dan menghilang. Iblis liar itu meraung dengan gila berlari lagi. Cahaya kilat mengiris leher iblis itu, dan kilatan tajam meluas ke tubuhnya, langsung ke inti hidupnya menyebabkannya meledak. Kepala orang iblis itu jatuh ke lantai. Lofeng berdiri di sana. Dengan ekspresi serius, dia mengamati mayat di lantai. Oke guys, sampai sini dulu. Dan aduh, akhirnya ya Bulan merasa tersaingi. Sebelumnya kan nggak ada tuh jenius-jenius yang bisa membuat Bulan tuh kayak apa ya, terasa tersaingi. Sekarang ada, yaitu Bambang Lofeng ya. Dan kita akhiri dulu. Mungkin di episode yang nggak akan lama Bulan bakal sudah tersusul oleh Lofeng, dan Lofeng dinobatkan sebagai jenius nomor 1 di alam semesta ras manusia ya. Jadi kayak Bulan, Wuka itu, Rongjun masih termasuk ras manusia teman-teman. Untuk ras robot dan lain-lain belum muncul ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.